Mantan anak kos menjadi owner Alfaja Kos. Hai, kembali lagi. Alfaja Kos menyapa. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini, Ibu Kos akan mengulas ulang awal mulanya berdiri Alfaja Kos. Simak videonya sampai habis ya. Tak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Tak pernah terbayang kalau yang dulunya jadi anak kos sekarang menjadi ibu kos. Keberhasilan bukan milik mereka yang paling mampu, melainkan milik kita semua yang paling sabar, yang paling sungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin dengan potensi yang sudah Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Video ini di-record di saat awal-awal Alfaja Kos itu dibeli oleh ibu kos lahannya. Lokasinya persis di samping ibu kos. Nah, ini dulunya rumah tua yang disewakan kepada mahasiswa. Nah, ibu kos sendiri tidak pernah melihat atau berjumpa dengan pemilik rumah ini karena ibu kos sendiri itu pindahan juga kemari setelah 6 tahun pindah di sini. Ternyata pemilik rumah ini menjual tanahnya karena pemilik rumahnya sudah pindah keluar kota. Nah, akhirnya ibu kos berupaya untuk bisa mendapatkan lahan ini karena posisinya yang begitu strategis persis di samping rumah ibu kos. Rumah yang ditempatin ibu kos juga sudah ada itu kosnya sebanyak 6 kamar di lantai 2. Alhamdulillahnya sudah 6 tahun berjalan itu kamar kos yang 6 kamar di lantai 2 nggak pernah kosong. Jadi ibu kos berpikir potensi untuk buat usaha kos-kosan di daerah lingkungan rumah ibu kos itu sangat menjanjikan. Nah, jadi itulah alasan ibu kos berupaya agar tanah ini bisa dibangun kos-kosan yang standar, yang sesuai dengan keinginan para anak kos dan juga orang tua yang menitipkan anaknya di Medan untuk berkuliah. Pastinya orang tua lebih tenang di saat menitipkan anaknya untuk ngekos di kos yang ada ibu kosnya standby di samping. Alhamdulillah, niat baik dikabulkan oleh Allah. Kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari segi fasilitas dan juga kualitas bangunannya. Jadi kami yang langsung terjun memilih material yang digunakan untuk bangunan. Tidak ingin terulang lagi di saat bangunan rumah yang ibu kos tempatin itu banyak yang kecewa karena itu bangunannya model borongan. Nah, jadi kami tinggal terima kunci. Saat itu masih belum punya pengalaman, jadi masih polos. Akhirnya kami mempercayakan kepada pemborong untuk bangunannya. Memang kita dimudahkan, jadi kita tidak tahu menahu masalah bangunan di mana dibelanjakan materialnya. Kita nggak perlu repot, kita nggak perlu mengawasi tukangnya, apakah masuk apa enggak, apakah kerjanya benar apa enggak. Jadi kita tidak harus menjagain itu, mengontrol itu. Ada pemborongnya yang mengawasinya. Nah, kalau kita yang menangani semuanya, kita yang menerima resiko. Mencari tukang, mencari bahan bangunan sampai sedetail mungkin. Tapi alhamdulillah kita puas dengan kualitas bangunan kita. Tantangannya kita harus siap untuk memberikan perhatian penuh, waktu yang luang untuk bangunan seperti ini. Halnya ini video saat pulang undangan harus menyempatkan diri untuk beli material. Banyak kisah yang terjadi saat proses pembangunan Alfaja Kos ini dan alhamdulillah bisa berdiri tegak seperti halnya saat ini setelah menjalani proses sekitar 8 bulan pembangunan. Nah, ini penampakan di lantai 3 memang sengaja dikosongin untuk jemuran dan juga dapur umum ada di lantai 3. Dapur umum ada juga di lantai 1. Nah, ini lantai 2. Sebelum dipasangin besi pembatas untuk koridor ini kelihatan luas ya. Tapi setelah dipasangin besi pembatasnya jadi kelihatan sempit. Namun kakak kos bisa memanfaatkan besi pembatasnya untuk ngejemur pakaian, ngejemur handuk. Padahal di lantai 3 itu disediain jemuran yang sangat luas. Pokoknya beda banget dengan ibu kos waktu di zaman anak kos dulu. Jemurannya itu kecil, sedikit banget, cuman 4 meteran. Kami dalam kos-kosan itu ada 9 orang. Dia berbentuk rumah, tapi di dalamnya ada 3 kamar. Nah, di situ kami ngontrak bareng 9 orang. Jadi kalau teman nyuci, kita harus janjian tuh nyuci, biar jangan rebutan jemurannya. Soalnya kalau kita nyuci semua, nggak bakalan ada tempat ngejemur. Nah, ini dia foto kenangan saat ibu kos menjadi anak kos. Ibu kos sendiri itu yang emotnya warna kuning. Nah, jadi ibu kos itu mantan anak kos juga. Jadi tahu persis bagaimana keinginan dan harapan menjadi anak kos. Berdasarkan pengalaman itulah, ibu kos tahu betul perasaan anak kos dan berusaha agar bisa menjawab dan menanggulangi apa yang sebenarnya diinginkan anak-anak kos. Yang terpenting itu tempatnya nyaman, bersih, dekat dengan tempat berbelanja atau dengan warung, tempat membeli kebutuhan, dekat ke jalan raya, tempat nunggu angkot, tidak terlalu jauh masuk gang. Nah, itu Alfaja Kos banget ya teman-teman. Semua kriteria itu ada di Alfaja Kos. Teristimewanya, ibu kosnya ada di samping yang selalu memberikan perhatian penuh terhadap anak-anak kos yang ada di Alfaja Kos. Nah, ini lagi belanja perlengkapan untuk
dapur umum, dan juga sapu, tong sampah, dan lain-lain untuk Al-Faja Kos. Nah, sekarang kakak-kakak yang berniat mencari kos untuk kuliah nanti di Medan, tidak usah bingung lagi, Al-Faja Kos adalah pilihannya. Sudah ngelihat siapa ownernya, di mana tempatnya, di mana posisinya, bagaimana kualitas pelayanannya. Jadi tidak usah diragukan lagi kalau ingin melanjut ke perguruan tinggi yang ada di sekitaran Pancing. Al-Faja Kos adalah pilihan tepat untuk kakak ngekos. Ada sekitar 10 kampus di lingkungan sekitaran Al-Faja Kos. Jadi ada banyak kampus di daerah sini. Buat kakak-kakak yang berencana melanjutkan kuliah, boleh di-save atau di-follow akun Facebook ini ya. Cukup sekian dulu cerita dari Al-Faja Kos. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.